You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Reaksi Bojan Hodak setelah Persib menang di menit akhir di kandang Bayangkara FC, Ciro pahlawan. Ciro Alves menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung atas Bayangkara FC di pekan ke-13 Liga 1, 2023-2023. Berkat golnya di menit 90+6, Persib menang 2-1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, malam. Sebelumnya, Persib unggul 1-0 lewat gol sundulan David da Silva pada menit 27. Bayangkara FC menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit 34 melalui Mati Mier. Berkat kemenangan ini, Persib melewati 6 laga beruntun tanpa tersentuh kekalahan dengan 4 kali menang dan 2 kali imbang. Persib pun menempati peringkat kelima di papan klasemen sementara dengan 21 poin. Pada laga itu, Ciro tak memulai pertandingan sejak awal. Pelatih Bojan Hodak memasukkannya di menit 63 menggantikan Edo Febriansah. Meski begitu, Hodak yakin Ciro mampu memberikan perubahan terhadap sentuhan tim dalam peluang mencetak gol. Meskipun kita tahu kondisi Ciro belum memungkinkan untuk bermain penuh, tapi dia bisa memanfaatkan situasi untuk tetap menjadi pemain yang berbahaya berapa menit pun yang ia miliki, ujar Hodak dalam sesi konferensi pers setelah laga. Hodak pun menilai, kemenangan ini layak didapat Persib karena memang memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan untuk bisa mencetak gol. Kemenangan ini tentunya bagus untuk menjaga semangat tim dan emosional para pemain, dan mudah-mudahan kami bisa lanjutkan di pertandingan selanjutnya, katanya. Meski bersyukur dengan kemenangan timnya, Hodak tetap memberikan catatan. Persib, kata pelatih asal Kroasia itu masih boros membuang peluang mencetak gol. Saya rasa ini merupakan sebuah pertandingan yang menghibur, dan para pemain mampu memulai pertandingan dengan cukup baik. Bahkan di 15 menit awal babak pertama kami memiliki beberapa peluang untuk bisa menghasilkan gol, ujarnya. Peluang-peluang itu terbuang percuma karena pemainnya seolah gugup dan terburu-buru dalam menuntaskan penyelesaian akhir. Ia pun menilai, setelah timnya berhasil mencetak gol pembuka keunggulan, para pemain seolah lengah sehingga membuka kesempatan bagi tim lawan untuk bisa menyamakan kedudukan. Kelengahan para pemain bisa dimanfaatkan para pemain tim lawan untuk mendapatkan beberapa peluang melalui servis bola mati, apalagi masuknya pemain nomor 18, Krislan Henrique, membuat sedikit tekanan lebih bagi kami, ucapnya. Meskipun dalam latihan, kami sudah mengantisipasi permainan mereka ketika melakukan servis bola mati, termasuk salah satunya peluang melalui lemparan ke dalam, tapi ternyata hal itu belum cukup, ucapnya. Hodak mengatakan, beberapa opsi dilakukan di babak kedua, termasuk memasukkan Ciro. Hasilnya, pemain asal Brasil itu akhirnya mencetak gol kemenangan di menit akhir laga dan Persib mendapat 3 poin tandang. Persib masih banyak lakukan kesalahan. Persib Bandung berhasil kalahkan Bayangkara Presisi FC dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Kemenangan ini membuat skuad Maung Bandung naik ke posisi kelima klasemen Liga 1 dengan 21 poin. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjelaskan meski berhasil menang, para pemain masih banyak melakukan kesalahan ketika bertemu Bayangkara FC.
Kita memulai pertandingan sudah bagus. Kita punya pemain di 15 menit pertama sudah bisa mencetak gol, tapi saya tak tahu pemain masih seperti terburu-buru dan banyak melakukan kesalahan, kata Bojan seusai laga. Saya pikir pemain kita rileks dengan situasi itu dan Bayangkara bisa memanfaatkan situasi itu dengan beberapa servis. Apalagi masuk pemain bernomor punggung 18. Sebetulnya kita mengantisipasi di latihan ketika mereka lakukan servis, tuturnya. Pada babak kedua, Bojan kembali atur tempo permainan kesebelasan Maung Bandung. Dia juga memasukkan beberapa pemain dan permainan berjalan dengan baik. Menurut Bojan, Ciro dimasukkan di babak kedua karena kondisinya belum dapat bermain full. Ciro masuk di babak kedua, 30 menit terakhir. Kondisi Ciro tidak bisa dimainkan secara full sehingga masuk di babak kedua, tuturnya. Meski Bayangkara bisa mencuri 1 gol melalui Mati Mier, Bojan menilai timnya layak menang bahkan menambah gol. Lini belakang masih menjadi bahan evaluasi saya berharap bisa dilakukan di pertandingan selanjutnya, tuturnya. Persib Bandung setiap menjalankan pertandingan, selalu kebobolan dari lawan, oleh karena itu, Bojan Hodak ingin pertahanan Persib lebih kuat lagi. Persib masih butuh pemain belakang yang kuat, duel 1 lawan 1 tidak kalah, tidak keteteran, hampir setiap pertandingan Persib selalu kebobolan, saya ingin pertahanan Persib lebih kuat, kata Bojan Hodak. Disinggung terkait mengganti pemain gelandang, Bojan ingin permainan tetap stabil dan ada juga pemain yang mengalami sedikit masalah. Keputusan saya mengganti beberapa pemain bisa mempertahankan konsistensi permainan dan ketajaman tim. Saya mengganti beberapa pemain yang bisa lebih fresh dan lebih tajam lagi, jelasnya. Ada pemain yang alami sedikit masalah, pungkasnya. Perjuangan Teja Paku Alam bangkit dari masa sulit. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam kembali tampil sebagai starter setelah absen 8 laga. Teja berhasil menahan gempuran serangan lawan, saat mengawal gawang Persib melawan Bayangkara FC di Stadion Patriot Bekasi Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Teja baru bermain sebanyak 6 laga di Liga 1 2023/2024. Pemain kelahiran Painan, Sumatera Barat itu sempat melewatkan 7 laga Persib. Ia hanya duduk di bangku cadangan saat Persib melawan Persik Kediri pada pekan ke-5, kemudian saat melawan Bali United pada pekan ke-6, dan melawan Persis Solo pada pekan ke-7. Kemudian, 4 laga lainnya ia tak masuk dalam daftar susunan pemain Persib. Saat itu, Teja mengalami cedera. Selama Teja mengalami masalah, Fitrul Dwi Rustapa menggantikan Teja di 7 pertandingan itu. Fitrul mampu menunjukkan performanya. Pada pekan ke-12 Liga 1 2023/2024, saat Persib mengalahkan Persikabo dengan skor 2-0, Teja kembali tampil sebagai starter. Teja berhasil tampil moncer. Ia juga mencatatkan clean sheet pertamanya di Liga 1 musim ini pada pertandingan tersebut. Teja Paku Alam berhasil menahan serangan striker asal Bayangkara FC, Matias Mier. Dengan tampil apiknya Teja menyelamatkan gawang dari gempuran lawan. Ia disanjung oleh pelatih Bojan Hodak. Teja kembali ke performa terbaiknya. Penyelamatan begitu banyak yang ia tepis. Semoga Teja bisa memaksimalkan di laga selanjutnya, ujar Bojan Hodak. Alhamdulillah bisa tampil lagi setelah 7 pertandingan. Teja mengalami sedikit masalah. Memang itu biasa di sepak bola, masa berat, dan akhirnya alhamdulillah bisa dipercaya lagi sama pelatih. Artinya senang, ucap Teja usai laga lawan Bayangkara FC. 6 laga tanpa kalah, Persib merangsek ke posisi 5 besar. Usai tumbangkan Bayangkara FC pada pekan ke-13 Liga 1 2023/2024, Persib Bandung merangsek ke posisi 5 besar klasemen sementara. Persib berhasil menjaga tren positif. Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan dramatis saat melawan Bayangkara FC. Maung Bandung menang 2-1. Gol Ciro Alvis pada menit akhir pertandingan membantu Persib meraih 3 poin. Hasil positif yang didapat saat bertandang di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi,
Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, membuat Maung Bandung merangsek ke posisi 5 besar klasemen sementara. Persib meraih 21 poin dari 13 laga. Poin Persib sama dengan PSIS Semarang yang berada di posisi 4. Sementara itu, Maung Bandung hanya beda 1 poin dengan posisi 2 dan 3, yakni Borneo FC dan RANS Nusantara FC. Selain tembus di posisi 5 besar klasemen sementara Liga 1 2023/2024, Persib juga mampu menjaga tren positifnya. Maung Bandung belum terkalahkan dalam 6 laga terakhirnya. Dari 6 laga terakhirnya itu, Persib berhasil mengemas 14 poin, 4 kemenangan, dan 2 kali imbang berhasil diraih Persib. Pelatih Persib Bojan Hodak pun menilai timnya layak menang saat melawan Bayangkara. Bojan Hodak pun ingin meraih hasil positif di laga selanjutnya. Semangat tim, saya berharap bisa dilakukan di pertandingan selanjutnya, tuturnya usai laga lawan Bayangkara. Rela lepas Deddy Kusnandar ke Persikabo demi datangkan Alwi Slamet. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar kabarnya tengah diminati klub Liga 1 2023 lainnya, yaitu Persikabo 1973. Dilansir tribun resmi dari Transfermarkt, Deddy Kusnandar merupakan gelandang bertahan yang sudah bergabung dengan Persib Bandung sejak musim 2014/2015 lalu, meski sempat hijrah ke Sabah FC selama 1 musim. Di musim 2022/2023 ini, Deddy Kusnandar justru kehilangan tempat utama di skuad Persib Bandung asuhan Bojan Hodak. Deddy Kusnandar hanya tampil 11 kali sebagai starter dan hanya 5 kali bermain penuh di 16 pertandingan Persib Bandung di putaran pertama Liga 1 2022. Jelang bursa transfer kedua Liga 1 2023, Deddy Kusnandar kabarnya menarik perhatian Persikabo 1973 untuk mendatangkan jasanya. Dilansir dari unggahan Instagram story @pasukan.ngapak pada Minggu tanggal 24 September tahun 2023 terlihat Deddy Kusnandar berada dalam radar transfer Persikabo 1973. Persikabo 1973 wangsitnya sangat serius untuk memboyong Deddy Kusnandar San, tulis @pasukan.ngapak. Disinyalir munculnya minat Persikabo 1973 untuk mendatangkan Deddy Kusnandar adalah berkat kehadiran sang pelatih Aji Santoso. Aji Santoso dan Deddy Kusnandar sendiri menjadi bagian yang terdekat. Padahal, Deddy Kusnandar sudah identik dengan seragam Persib Bandung selama beberapa musim kebelakang. Tentunya, apabila Deddy Kusnandar hengkang dari Persib Bandung, maka slot gelandang bertahan Pangeran Biru akan berkurang 1. Persib Bandung hanya akan memiliki sosok Robi Darwis dan Abdul Aziz sebagai breaker serangan musuh di putaran kedua Liga 1 2023 kelak. Mau tak mau, Persib Bandung harus mendatangkan sosok gelandang bertahan baru apabila melepas Deddy Kusnandar ke Persikabo 1973. Jika Deddy Kusnandar hengkang, maka peluang Alwi Slamet untuk bergabung ke Persib Bandung semakin besar. Persib Bandung memang tengah dikaitkan dengan gelandang bertahan sekaligus kapten dari Persebaya Surabaya di Liga 1 2023, yakni Alwi Slamet. Alwi Slamet yang berposisi sama seperti Deddy Kusnandar bisa menjadi opsi baru bagi Bojan Hodak, mengingat pelatih Persib Bandung tersebut gemar menurunkan pemain-pemain muda dalam timnya. Alwi Slamet yang jauh lebih muda dari Deddy Kusnandar tentunya bisa menjadi pilihan baru bagi Bojan Hodak dalam meracik kekuatan baru Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023. Menarik untuk dinantikan apakah Deddy Kusnandar akan bergabung ke Persikabo 1973 dan membuka jalan Alwi Slamet ke Persib Bandung kelak. Kalah, pelatih Bayangkara akui materi pemain Persib lebih unggul. Bayangkara kembali gagal meraih kemenangan di kandang sendiri setelah dikandaskan Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-13 Liga 1 2023/2024, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Secara dramatis,
Bayangkara FC takluk ketika gol kemenangan lawan tercipta di menit-menit akhir. The Guardian dibuat ditekankan sejak sepak mula babak pertama. David da Silva mencuri gol lewat tandukannya menit 27. Mati Mier coba memupuk asa saat menyamakan kedudukan menit 35. Pada paruh kedua, laga berlangsung lebih ketat. Ciro Alves akhirnya memaksa Bayangkara bertekuk lutut saat golnya di masa perpanjangan waktu membawa Persib unggul 2-1. Pelatih Bayangkara FC Emral Abus tak memungkiri bahwa materi pemain Persib lebih unggul dibandingkan tim. Saat Bojan Hodak melakukan pergantian pemain, intensitas permainan Persib tetap konsisten. Situasi demikian yang membuat Persib lebih unggul malam itu. Kami menyadari bahwa tim lawan itu antara pemain inti dan di bangku cadangan itu sama-sama berkualitas. Harus kita sadari dan sehingga dengan pergantian mereka itu yang membuat konsistensi mereka, intensitas mereka konsisten, kata Emral. Sementara para pemain Bayangkara yang didominasi pemain muda dalam tekanan besar harus menang. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Bayangkara di 7 laga. Mereka semakin terpuruk di dasar klasemen sementara. Sementara kami dengan pemain-pemain muda yang banyak kami turunkan pasti mereka berada di bawah tekanan. Tapi mereka sudah kita acungi jempol kepada. Mereka sudah berjuang semaksimal mungkin, ungkap Emral. Persib gacor saat duo Brasil tidak main bareng, ini komentar Bojan. Persib Bandung dalam 5 laga terakhir berhasil meraih hasil positif. Uniknya dari 5 laga ini, duet David da Silva dan Ciro Alves jarang bermain bersama di lapangan. Padahal kedua penyerang asal Brasil ini sebelumnya selalu dari pasangan andalan dalam menggedor pertahanan lawan. Dalam kemenangan melawan PSIS, kedua pemain ini sama-sama harus absen, lalu saat menjamu RANS di pekan berikutnya, Ciro sudah bermain tapi kurang bersinar, yang menjadi pahlawan kemenangan adalah Mark Klok. Setelah itu Persib bermain imbang melawan Persija, dengan kondisi Ciro menjadi starter dan David baru tampil di menit 79. Selanjutnya saat menang melawan Persikabo, David bermain sejak kick-off dan Ciro menggantikan kompatriotnya itu di cedera waktu. Terbaru, Ciro baru diturunkan pada menit 63 ketika melawan Bayangkara FC. Baru di laga ini, keduanya bermain cukup lama bersama lagi. Menanggapi kondisi Persib gacor ketika kedua pemain ini terpisah, Bojan Hodak pun buka suara dan menurutnya yang terpenting adalah kemenangan. Menurut saya, yang terpenting kini adalah tim. Tim menang saat Ciro mengalami cedera. Lalu tim menang hari ini ketika dia kembali. Dia menyelamatkan tim ini, kata Bojan Hodak ketika diwawancara oleh awak media usai pertandingan, Sabtu, 23/9. Menurutnya tidak siapa penting yang diturunkan di lapangan, yang utama adalah mereka bisa menunjukkan performa bagus dan berkontribusi untuk kemenangan tim. Namun tentu menjadi kabar bagus saat David da Silva dan Ciro Alves sama-sama mencetak gol di satu pertandingan. Di beberapa pekan ke belakang, mungkin Mark Klok yang mampu mencetak beberapa gol. Lalu David juga sudah mulai mencetak gol lagi. Hari ini dia mampu mencetak gol. Ciro juga. Ini bagus tentunya untuk kepercayaan diri mereka. Sebagai tim kami jadi jauh lebih baik, lanjutnya. Ditanya mengenai kemungkinan memasang duet ini dari menit pertama saat menghadapi Persita pekan depan, Bojan belum bisa memastikan. Dia harus melihat dulu bagaimana kemajuan para pemainnya di masa persiapan jelang pertandingan. Jadi pada akhirnya adalah kemenangan. Namun jika ditanya apakah saya akan memainkan mereka bersama lagi, saya belum bisa berbicara sekarang. Tanyakan lagi pada saya hari Sabtu mendatang, ujar pelatih asal Kroasia ini memungkasi.